Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil ghadr rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin. Ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 13, yang dalam kesempatan ini kita berada di hari Jumat tanggal 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam selalu kita aturkan, kita sampaikan pada junjungan mulia Nabi akhir zaman, Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Para jemaah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita dalam kesempatan ini insyaallah akan membahas tentang syarat-syarat sholat sebelum melaksanakannya. Yaqul al-muallif rahimahullah wa syara'itus salati qabla ad-dukhul fiha khamsatu asya'. Syarat-syarat salat sebelum masuk, qabla ad-dukhul, sebelum masuk, fiha di dalam salat, khamsatu asya', ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang wajib dipenuhi agar sholat, agar sholatnya sah. Sebelum memasuki sholat, sebelum melaksanakan sholat, ada 5 perkara, 5 syarat yang wajib dipenuhi agar sholatnya menjadi sah. Artinya, jika 5 perkara ini tidak dipenuhi, maka sholatnya nantinya tidak sah. Apa itu? Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi. Taharatul a'dha'i minal hadathi. Suci anggota badan minal hadathi, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Artinya seseorang yang ingin melaksanakan sholat, maka dia harus dalam keadaan suci, suci dari hadas, tidak menanggung hadas besar dan tidak menanggung hadas kecil.
Maka jika ya punya hadas besar, berarti harus mandi besar. Jika junub misalnya berarti harus mandi besar. Jika punya hadas kecil, berarti harus wudhu dulu. Atau kalau tidak bisa menggunakan air, berarti ya tayamum. Bagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bagaimana cara berwudhu, dan bagaimana cara tayamum, dan juga bagaimana cara bersuci dari hadas besar. Itu yang pertama. Jadi harus suci anggota badannya dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, wan najas, dan harus suci dari najis. Harus suci dari najis. Nah, najis itu sudah kita dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa najis itu ada yang disebut najis mutawatir, ada namanya najis najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Ya, ada mukhaffafah, ada najasa ya, najasa mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Kalau najis mukhaffaf, mutawassit, dan mughalladh itu sudah kita jelaskan ya, dalam penjelasan sebelumnya tentang macam-macam najis itu dan bagaimana cara menghilangkannya. Jadi kalau di dalam badannya, kalau pada badannya ini terdapat najis, maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi, tapi bukan hanya di badannya yang harus suci dari najis, termasuk juga pakaiannya, tempat sholatnya, dan juga apa yang dia bawa itu juga harus suci. Ya, badannya ini harus suci, kemudian pakaiannya yang dipakai untuk sholat ini harus suci, dan tempat sholat, ya tempat rukuknya, ya nanti di situ, tempat dia berdiri, itu juga harus suci, ya. Tempat dia sujud juga harus suci. Namanya musholla, tempat sholatnya harus suci. Kemudian juga sesuatu yang dia bawa, baik itu yang dia bawa di dalam sakunya atau yang dia bawa sebagai aksesoris, ya, yang dia kenakan sebagai aksesoris, ya, baik itu apa yang dia gantungkan, misalnya kalungnya, ya, atau anting-antingnya misalnya, pokoknya yang sebagai aksesoris atau yang dia bawa di sakunya, itu juga harus suci. Apa saja yang dia bawa ketika dia dalam keadaan sholat, maka harus suci semua. Makanya kalau misalnya kita punya HP, kemudian HP kita ini jatuh, terkena najis, ya berarti HP kita ini menjadi mutanajis.
mutanajis, ya, HP kita menjadi mutanajis, terkena najis, maka HP kita tidak bisa kita bawa untuk sholat. Ya, kalau kita bawa untuk sholat, ya, berarti sholat kita ya tidak sah karena kita membawa najis. Ya. Ya, kalau supaya suci lagi ya HP-nya dicuci. HP-nya dicuci. Kalau enggak eman-eman. Kalau takut rusak, ya berarti hanya dibersihkan saja. Berarti kalau hanya dibersihkan saja berarti masih najisnya belum hilang. Ya, kalau hanya dibersihkan berarti najisnya belum hilang. Kalau najisnya belum hilang berarti ya masih membawa najis nanti. Kalau sholat berarti jangan dipakai untuk sholat. Gitu. Pokoknya apa saja yang dia bawa, ya itu harus suci, ya harus suci. Ini beda halnya dengan ini ya. Ada namanya syarat sah sholat, ada namanya syarat diterimanya sholat. Ya. Sebagaimana dalam tasawuf itu ada syarat qabul, syarat diterimanya sholat. Mana yang harus kita dahulukan? Syarat sahnya sholat, apa syarat diterimanya sholat? Yang kita dahulukan ada syarat sahnya dulu. Ya. Yang kita dahulukan adalah syarat sahnya dulu. Yang harus kita penuhi adalah syarat sahnya dulu. Sebab kalau sholat itu sudah tidak sah, bagaimana bisa diterima? Ya. Karena kalau sholatnya tidak sah, berarti sama halnya dengan tidak melakukan sholat. Nah, kalau tidak melakukan sholat, gimana mau diterima? Dia belum melakukan apa-apa. Ya. Karena itu, maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah syarat sahnya sholat. Ya. Ini syarat sahnya sholat, ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Baru setelah syarat-syarat sahnya sholat itu telah terpenuhi, maka kita berusaha bagaimana kita memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat. Ya. Nanti kita akan bahas setelah pembahasan ini, apa itu syarat-syarat diterimanya sholat. Ya. Jadi, syarat-syarat sahnya sholat, yang pertama tadi suci anggota badannya dari hadas. Hadas besar, hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis. Najis, baik itu najis yang khaffaf, mutawassit maupun yang mughallab, ya. Yang ada pada badannya, pada pakaiannya, tempat sholatnya, dan barang yang ia bawa untuk sholat. Itu harus suci semuanya. Tidak boleh membawa najis. Tidak boleh ada najisnya. Kemudian yang ketiga, wasatrul aurati, dan menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Dia harus menutup aurat. Yang ketiga harus menutup aurat. Aurat itu untuk laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa laki-laki itu auratnya ma baina surrah war rukbah. Ya, ma baina surrah war rukbah. Anggota badan antara pusar dan lutut. Berarti pusar tidak termasuk aurat, lutut tidak termasuk aurat. Antara. Berarti di bawah pusar, di atas lutut. Itu aurat. Lutut lagi, laki-laki. Untuk perempuan, jami'u
badaniha illa al-wajha wal kaffain. Seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Baik ini aurat ini, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, itu aurat perempuan sama ya. Jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain, sama. Seluruh wajah dan kedua telapak tangan. Nah, harus menutup auratnya. Kalau terbuka salah apa? Kalau ada aurat yang terbuka berarti sholatnya tidak sah. Mana wajah itu? Jelaskan wajah itu mana? Min manabit sya'ri ra'si 'adatan ila al-dhaqan. Ya. Dari tempat tumbuhnya rambut umumnya sampai janggut, ya, minal udhun ilal udhun. Ini wajah yang boleh dibuka hanya wajah. Berarti batasan wajah tadi itu dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Berarti di bawah janggutnya, dari leher ini, aurat bukan? Aurat. Ya, ini aurat. Berarti yang ini harus tertutup. Ya, makanya naik kudungan tarik ke atas ini. Gimana caranya? Pakai kerudung yang benar. Nah, taruh sini, ya, ditarik ke atas sini. Ditutupi mana? Lehernya ini, di bawah dagunya ini. Di bawah dagunya ditutupi. Makanya ada ini ya, ada alatnya. Apa namanya itu? Penutup dagu. Ya, itu sudah dijual bebas ya. Maka khususnya santri Baitul Ilmi harus aksesoris harus gitu. Cara nutup kerudungnya pakai hijabnya harus begitu ya. Nah, sebenarnya bukan hanya santri Baitul Ilmi atau santri Syahama atau siapa, pokoknya santri, pokoknya seorang muslimah ya, khususnya santri ya, khususnya santri. Seorang muslimah itu ya harus menutup aurat. Ya. Kalau santri itu sebagai apa? Ini sekarang kita bertepatan dengan hari santri. Ya. Santri itu harus bisa menjadi contoh. Ya, santri harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Karena santri itu mengkaji, belajar, ya, telah mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan ilmu agama. Ya. Makanya tidaknya kita sekedar belajar, tapi harus diamalkan untuk diri kita. Ya. Kita sudah belajar bahwa aurat wanita itu ini amamal ajanib, ya, di depan selain mahramnya itu jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, ya, seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini ya harus kita praktekkan, Apalagi kita, jargon kita apa, syiar kita apa, ilmun wa amalun wa ta'lim, ya, ilmun wa amalun wa ta'lim. Kita berilmu, beramal. Apa yang kita pelajari, kita amal. Setelah kita amalkan juga harus kita ajar, ta'lim, ya, kita ajarkan. Ya, karena itu maka seorang santri ya harus mengamalkan ilmunya. Ya, seorang santri berarti terkait dengan aurat ini harus menutup aurat. Ya. Tutup aurat rapat. Sebab kalau aurat kita terbuka, ya berarti maksiat. Berarti kita menampakkan aurat yang dilarang untuk diperlihatkan. Ya. Memperlihatkan sesuatu yang dilarang berarti hukumnya apa? Ya dosa. Berarti mengandung dosa. Jadi dosa itu bukan hanya mencuri, bukan hanya berbohong dan macam-macam. Ya. Termasuk buka aurat itu juga termasuk
sesuatu yang bernilai dosa, ya. Dan kita harus menjauhi segala macam dosa. Wajib bagi kita itu menjauhi segala macam dosa. Meskipun itu hanya dosa kecil, kita wajib menjauhinya. Ya. Jadi kita sebagai santri harus bisa menjadi contoh, khususnya pada masyarakat yang awam. Ya, kalau masyarakat awam, ya kadang mereka kan karena tidak tahuan, kadang mereka tidak menutup aurat karena tidak tahu. Ada yang tidak tahu, ada yang sudah menutup aurat tapi yang ditutup itu hanya tidak lengkap, ya auratnya tidak ditutup dengan lengkap. Ada banyak santri, ya, yang sudah menutup aurat kelihatannya, tapi ternyata beberapa auratnya terbuka. Ini harus menjadi perhatian, ya, bagi santri agar mengamalkan sesuai dengan apa yang dipelajari. Kadang santri itu tahu teori, tapi pengamalannya masih kurang. Ya, kadang pengamalannya masih kurang. Banyak santri yang sudah tahu teorinya, tapi secara pengamalan kurang. Nah, ini menjadi pengingat terhadap seluruh para santri di hari santri ini, khususnya ya santriwati terkait dengan masalah hijab. Ya, dalam Islam, nutup aurat itu, pakai hijab itu, pakai jilbab. Kalau kita namakan diri jilbab atau hijab, ya, tapi dalam bahasa Arab hijab itu maknanya sendiri, jilbab itu sendiri, ya. Kalau jilbab itu dalam bahasa Arab apa? Pakaian di atas pakaian. Jubah untuk wanita itu kita sudah pakai pakaian begini lengkap, kemudian kita pakai lagi pakaian di atasnya, itu namanya jilbab dalam bahasa Arab. Hijab itu ya kerudung itu, ya, hijab menutup. Kerudung dalam bahasa Arab namanya apa? Kerudung dalam bahasa Arab namanya khimar. Ya, khimar pakai kha, jangan pakai ha. Kalau pakai ha apa? Himar. Himar ghair khimar. Al-himar ism hayawan. Nama hewan. Apa himar itu? Keledai. Ini khimar. Khimar kerudung. Ya. Jadi pakai hijab ini atau nutup aurat, intinya nutup aurat, ya. Nutup aurat itu intinya wajib bagi setiap muslim, laki-laki perempuan, dengan batasan-batasannya. Ya. Sambil murajaah mungkin ini aurat laki-laki tadi apa? Ma baina surra wal rukbah. Ya. Ini baik di depan sama-sama laki-lakinya maupun di depan mahramnya maupun di depan selain mahramnya, ya, sama. Kalau laki-laki ma baina surra wal rukbah, antara pusar dan lutut. Nah, berarti seorang laki-laki tidak boleh menampakkan pahanya, ya, tidak boleh menampakkan pahanya. Ini menurut Imam Syafi'i, ma baina surra wal rukbah. Meskipun sama-sama laki-lakinya, ya, meskipun sama-sama laki-laki, meskipun sesama jenis, ya, tidak boleh. Ini ketentuan dalam mazhab Syafi'i bahwa paha termasuk aurat, termasuk ma baina surra wa rukbah. Adapun wanita amamal ajanib, apa, di depan bukan mahramnya, lelaki lain yang bukan mahramnya, apa? Jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain. Seluruh
badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Amamal ajanib, di depan selain mahramnya. Kalau sesama mahramnya, kalau di depan mahramnya itu siapa berarti? Ayah, kakak laki-laki, adik laki-laki, ya, paman, ya. Kalau ponaan gimana? Ponaan itu juga termasuk mahram. Ponaan itu mahram. Ya, kalau sepupu itu bukan mahram. Ya, kalau sepupu bukan. Kalau ponaan itu mahram. Kalau ponaan itu anaknya saudara kita. Itu mahram, berarti dia itu ke kita itu kan panggil apa? Panggil paman atau panggil bibi, gitu ya. Kalau ponaan itu mahram. Tapi kalau sepupu itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Ya. Makanya kalau sepupu itu dengan sepupu kita boleh menikah. Halal. Dengan sepupu itu boleh sah, tapi makruh. Makruh karena saudara dekat, kerabat dekat. Jadi kalau sepupu itu boleh menikah dengan sepupu, tapi hukumnya makruh. Makanya bukan mahram. Ya, berarti kita dengan sepupu tidak boleh memperlihatkan aurat kita. Berarti ya aurat kita di depan sepupu kita apa? Jami'u badaniha ila wajhi wal kaffain. Berarti seluruh badan kita kecuali wajah dan dua telapak tangan. Karena sepupu itu bukan mahram. Kalau mahram ayah boleh diperlihatkan. Nah, tadi kita apa? Aurat wanita di depan mahramnya apa? Ma baina surrah war rukbah. Ya. Antara pusar dan lutut. Itu kalau apa? Di depan mahram. Depan mahram. Kalau depan mahram. Kalau sesama jenis, auratnya gimana? Ma baina surrah war rukbah. Ya. Antara pusar dan lutut. Jadi sama tadi, jangan mentang-mentang sama jenis, maka kemudian buka aurat, ya nggak boleh. Kadang ada sebagian orang itu dengan dalih sama-sama jenis, perempuan-perempuan, laki-laki sama laki-laki, kadang mandinya mandi bareng, ya mandinya mandi bareng dengan membuka aurat, ini tidak boleh. Ya, auratnya dibuka dengan telanjang dalam satu tempat, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu telanjang sama membuka aurat, maka nggak boleh, gitu ya. Berarti harus tutup auratnya. Boleh mandi bareng, tapi harus tutup aurat. Ya, tutup aurat itu gimana? Tergantung tadi itu ketentuannya. Kalau perempuan di depan sama jenis perempuan, sama perempuannya berarti yang wajib ditutupi adalah ma baina surra wa rukbah. Selain itu boleh ditampakkan. Ya, boleh ditampakkan. Jadi itu ketentuan ya terkait dengan masalah aurat ini. Jadi aurat itu laki-laki ma baina surra wa rukbah, kalau perempuan jami'u badannya illa wajha wal kaffain. Ini untuk sholat. Kita bicara sholat sekarang. Jadi untuk sholat jami'u badaniha illa wajha wal kaffain. Ini wajib tertutup. Makanya harus dipastikan ketika sholat itu tidak ada aurat yang terbuka. Harus dipastikan itu. Kalau rambutnya kelihatan,
berarti apa? Tidak sah. Jadi kalau sholat itu maka tidak boleh kelihatan aurat kita dari semua sisi. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, lal asfal, kecuali dari bawah. Dari bawah itu maksudnya gimana? Kalau perempuan itu kan jami'ul badaniyah ilal wajh wal kaffain. Seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya kan? Nah, berarti di bawah, ya, yang dimaksud di bawah untuk perempuan itu berarti di bawah kaki. Kalau kelihatan dari bawah kaki, dari telapak kaki itu kelihatan auratnya, maka tidak membatalkan sholat, tidak mempengaruhi terhadap keabsahan sholat. Ya. Berarti kalau untuk laki-laki mana? Laki-laki berarti yang dianggap bawah, berarti yang di bawah lutut. Ya, di bawah lutut. Kalau dari bawah lutut itu misalnya kelihatan auratnya, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi kalau perempuan misalnya yang kalau kelihatan auratnya dari ketiaknya misalnya, auratnya kelihatan, batal nggak sholatnya? Batal. Batal. Ya. Makanya sangat disarankan bagi wanita itu ketika sholat, mukennahnya itu jangan mukennah yang potong, yang berbagi dua. Mukennah yang utuh, yang apa istilahnya itu? Terusan. Istilahnya, ya. Mukennah terusan. Jangan yang terpotong. Sebab kalau yang terpotong itu, yang potongan itu tidak aman ketika dia itu misalnya takbir, ya, atau lagi ruku, itu tidak aman itu, ya. Kadang itu bisa kelihatan, ya. Kecuali kalau misalnya dia sudah melapisi dengan pakaian lengkap sudah, kemudian dia pakai mukena sebagai pelengkap saja, ya, penyempurna saja. Nah, jadi kalau kelihatan dari atas batal, kelihatan dari samping batal, kelihatan dari depan batal, belakang batal. Kalau dari bawah maka tidak batal. Ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang sholat di atas loteng sana, ada yang kelihatan dari bawah, nggak batal sholatnya. Ya, nggak batal sholat. Jadi satrul aurah, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Meskipun meskipun dia lagi sendirian. Meskipun dia lagi sedang sendirian dan di dalam tempat yang gelap sekalipun. Ya, sekalipun di tempat yang gelap dan dia lagi sendirian juga wajib menutup auratnya dengan pakaian yang suci. Karena kalau tidak ada pakaian suci, ya cari pakaian yang suci. Kalau misalnya sudah usaha tidak ada pakaian suci, berarti sholat apa ada. Sholat dengan keadaan itu. Maka orang yang sholat dengan pakaian yang tidak suci itu kan berarti hakikatnya sebenarnya apa? Tidak sah, tapi karena darurat maka sholatnya tetap sah, ya, tetapi harus mengulang. Itu sama hukumnya dengan orang yang faqidu tahurain. Kalau faqidu tahuran itu orang yang tidak menemukan dua alat suci. Dua alat suci itu apa? Air dan tanah yang bertubi. Ya, jadi kalau misalnya kita dalam keadaan tidak ada air, juga tidak ada alat bersuci, yaitu tanah berdebu, maka nanti kita namanya faqidu tahurain. Jadi kita tidak menemukan alat suci itu, berarti sholatnya ya harus apa?
Ya darurat, berarti sholatnya dalam keadaan darurat. Sholat ala haliha. Sholat dengan keadaannya ini nggak usah wudhu, nggak usah tayamum, sudah berarti. Wudhu nggak ada air, gimana mau wudhu? Mau tayamum juga tidak ada alat tayamum. Berarti ya sholat dengan keadaannya itu, ya. Tapi nanti kalau menemukan dua alat sesuci itu, maka wajib mengulangi sholat. Sholatnya sah, tapi wajib mengulangi sholat. Termasuk orang yang ini dihukumi sama dengan bab itu tahurain, orang yang tidak menemukan pakaian yang suci. Misalnya dia lagi di penjara, misalnya dia lagi di penjara, dia hanya punya pakaian itu, pakaian sudah najis semua. Dia mau gimana? Dia mau cari pakaian suci, tidak perlu ya. Terbatas kan di penjara itu. Maka dia sholat dengan pakaian yang ada itu, ya. Dan nanti kalau sudah dapat pakaian yang suci, berarti harus mengulangi sholat yang dia lakukan dalam keadaan pakaian yang tidak suci. Ya. Kemudian syarat yang berapa? 1, 2, 3, 4. Wal wuqufu ala makanin tahirin. Oh. Ketiga ya. Berarti itu taharatul a'dha' min al-hadats wan najas itu 1. Ya. Taharatul a'dha' min al-hadats wan najas itu 1. Suci anggota badannya dari hadas dan najis itu 1. Kedua, wasatrul aurati, menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Dan yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Artinya tadi tempat sholatnya harus dalam keadaan suci. Ya, maksudnya gimana? Anggota sholatnya harus berada di atas tempat yang suci. Ya, berarti kalau berdiri, tempat berdirinya harus suci. Kemudian ketika rukuk, ya, kalau rukuk masih ada jarak, ya. Kalau rukuk, sujud terutama ya, sujud itu berarti tangan kita akan menempel ke tanah. Berarti tanah yang kita sebagai tempat pijakan tangan kita itu harus suci. Tempat kepala kita harus suci. Kalau misalnya antara tangan kita itu, ya, di bawah apa namanya ini, dada kita itu ada najisnya tempatnya, maka itu tidak masalah. Ya, jadi harus berdiri di atas tempat suci, artinya tempat diri kita suci, tangan kita ketika sujud itu tempat tangan kita juga harus suci, kepala kita waktu sujud itu juga tempatnya harus suci. Itu maksudnya. Adapun kalau di tempat yang kosong, ya tadi itu di bawah dada kita, maka kalaupun itu najis maka tidak masalah. Kemudian syarat sah sholat selanjutnya adalah wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui dengan masuknya waktu. Bagaimana kita mengetahui masuknya waktu? Ya, dengan ijtihad kita, sebagaimana yang telah kita pelajari di awal tentang waktu-waktu sholat, ya. Maka waktu-waktu sholat kan sudah kita pelajari itu, bahwa misalnya zuhur itu idza zalatis syamsu ila maghrib ila maghribi dzilli kulli syai'in mithlahu ghairu dzillil istiwa, gitu ya. Ketika tergelincir matahari sampai dengan bayangan sesuatu sama, ya, dengannya, ya, ditambah dengan bayangan istiwa.
Misalnya itu, maghrib ketika terbenam matahari. Isya ketika sudah tenggelam mega merah. Subuh ketika terbit matahari. Itu harus tahu tentang masuknya waktu sholat. Dengan ijtihad sendiri, atau misalnya dengan melalui azan orang yang thiqah. Ya, azannya orang yang thiqah. Tidak sekedar azan, tidak sekedar semua azan. Karena ada seorang muadzin itu kadang azannya itu ngawur. Artinya ngawur itu tidak berdasarkan pengetahuannya, tidak berdasarkan ilmu yang dia ketahui. Hanya berdasarkan kepada jadwal saja. Dan jadwal itu bisa salah. Artinya jadwal itu misalnya, jadwal kan harus berpatokan pada jam. Ya, jadwal berpatokan pada jam. Sementara jam itu sendiri terkadang antara jam milik seseorang dengan milik orang lain itu terkadang ada perbedaan. Ya, kadang tidak sama. Ya. Kadang kalau kita di masjid itu ya, yang sebelumnya ini sini sudah tarhim, sana belum tarhim. Sini sudah azan, sana belum azan. Kadang begitu. Nah, ini yang benar yang mana? Ya. Ini makanya ya yang harus kita ikuti muadzin itu bisa kita pakai patokan azan, tapi azan seorang muadzin yang memang dapat dipercaya. Artinya dia itu azan bukan hanya sekedar pokoknya azan mengikuti jadwal yang ada, tapi dia azan itu sesuai dengan pengetahuan dia. Jadi dia azan itu memang karena dia tahu bahwa waktunya masuk sholat sudah masuk. Kalau sudah masuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tanda-tanda yang telah dipelajari dalam fikih. Ya. Jadi kalau begitu berarti bisa dijadikan pegangan. Atau informasi dari seorang yang dapat dipercaya bahwa sekarang sudah masuk waktu. Atau dengan ijtihadnya sendiri. Ya. Tidak berdasarkan prasangka semata. Ya, tidak berdasarkan prasangka semata. Ya, ada prasangka, ada persangkaan yang muktabar, ada yang tidak muktabar. Persangkaan yang muktabar itu kan melalui ijtihad itu. Jadi ijtihad itu adalah termasuk dzan juga, tapi dzan yang muktabar. Ya. Tapi kalau hanya persangkaan semata gimana misalnya? Ini sudah masuk waktu, apa enggak? Kemudian dia, ya, kayaknya sudah masuk waktu, kayaknya. Apa dasarnya? Enggak tahu, pokoknya kayaknya. Menurut feeling saya, feeling itu tidak muktabar ya. Hanya feeling. Ini feeling saya sudah masuk waktu. Ini tidak bisa dijadikan patok. Tapi kalau dzannya didasarkan kepada sesuatu, ijtihad misalnya, ini matahari ini menurut penglihatan saya sudah tergelincir, ini sudah masuk waktu. Kita kan tidak tahu persis matahari tergelincir apa tidak tahu, tapi tidak tahu pasti, karena matahari dengan kita jaraknya jauh. Ya, tapi ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa matahari sudah tergelincir. Ini dzan, tapi dzan yang muktabar, yang karena ijtihad tadi. Jadi kalau hanya dzan persangkaan semata, ya feeling saja, ini tidak bisa jadikan landasan, gitu ya. Jadi harus tahu masuk waktunya sholat. Kalau tidak tahu, maka tidak sah sholat. Ya, harus tahu. Kemudian wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Gimana kita menghadap kiblat? Menghadap kiblat itu ya berarti kita harus menghadap ke arah Ka'bah. Kalau kita berada di depan Ka'bah, berarti wajah kita, badan kita harus hadap ke bendanya Ka'bah. Ya, harus menghadap ke bendanya Ka'bah. Ya, kita kalau kita memang di hadapan Ka'bah. Ya, tidak boleh miring begini. Ya, Ka'bahnya di sana, dia miring.
nggak sah. Ya. Harus ini Ka'bah ya harus ngadep ke Ka'bah. Kiblat, Ka'bah itu kiblat ya. Ka'bah itu sebagai kiblat kita sholat. Bukan berarti karena Allah ada di Ka'bah. Ya. Itu sebagai kiblat. Kiblat itu apa sih? Ya, sebenarnya kiblat itu kan sebagai alat nomor satu aja. Jadi biar kita itu kalau sholat itu arahnya sama. Jadi tidak ada yang dalam satu masjid misalnya ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat, kan tidak lucu. Ya, biar satu arah. Jadi kalau di Ka'bah, depan Ka'bah kita harus ya langsung menghadap ke Ka'bah. Kalau misalnya kita dekat Ka'bah kita terhalang oleh sesuatu, misalnya ada bangunan, tapi samping bangunan ada Ka'bah, kelihatan kalau kita naik ya, naik di tembok itu misalnya atau keluar bangunan itu kita akan melihat Ka'bah, tapi kita terhalang oleh bangunan, maka kita harus pastikan ya, harus kita pastikan bahwa Ka'bah itu benar-benar di hadapan kita. Jadi kalau misalnya terhalang, pastikan incengan ya, inceng apa inceng, harus di apa inceng itu bahasanya, diintip ya, diintip. Kalau ada celah diintip. Kalau itu tembok berarti kamu naik ke atas, dilihat, oh ini Ka'bah di sini, baru turun sholat. Pastikan kalau kita di dekat Ka'bah. Kalau kita jauh dari Ka'bah, ya, kalau kita jauh dari Ka'bah, gimana caranya kita menghadap kiblat? Pertama, bisa berpatokan kepada informasi atau berpatokan pada masjid yang dibangun pada zaman dulu. Ya. Karena masjid yang dibangun pada zaman Rasulullah misalnya, pada zaman sahabat misalnya, itu arah kiblatnya pasti terpercaya. Maka itu tidak perlu istihad kita juga. Karena masjidnya pasti itu sudah mengarah kepada kiblat yang benar. Atau kalau tidak di masjid yang terpercaya seperti itu, berarti ya kita harus istihad. Ya. Istihad. Nah, istihad sendiri itu kita harus tahu posisi kita dari Ka'bah itu sebelah mana. Kalau kita di Indonesia, maka arah kiblat itu tidak pas menghadap ke barat. Ya, tidak pas menghadap ke barat, tetapi condong ke sebelah kanan sedikit. Ya, condong ke arah sebelah kanan sedikit, ke arah kanan sedikit. Jadi tidak pas ke barat. Jadi kalau ditanya mana kiblatnya, ya kamu harus tahu arah barat dulu, harus tahu arah selatan timur, ya baru kamu bisa menentukan arah kiblat. Jadi harus tahu arah dulu. Nah, untuk mengetahui arah itu bisa menggunakan berbagai macam alat, baik itu tanda alam maupun alat penunjuk arah, yaitu kompas dan semacamnya. Ya. Kalau kita menggunakan kompas, pastikan bahwa kompas itu bisa menunjuk kepada arah yang benar. Terkadang ada kompas yang error, ada kompas yang error. Nah, kalau kompas yang kita punya itu sudah menunjukkan kepada arah yang benar, maka kompas itu bisa kita jadikan alat untuk menunjuk kepada arah kiblat. Berarti kita tentukan dulu mana arah barat, nah, baru kalau sudah tahu pas arah baratnya, maka kita serong ke kanan. Ya. Jadi barat sedikit dulu, barat sedikit dulu. Itu berarti arah kiblat. Itu istihad ya. Itu termasuk pakai kompas itu termasuk istihad yang mu'tabar. Ya. Asalkan kompasnya itu
terpercaya, bisa menunjuk pada arah yang atau tanda-tanda alam yang lain, misalnya matahari, rembulan, atau bintang. Itu bisa di dalam ilmu perbintangan, ya, ilmu falak itu ada cara-cara untuk mengetahui arah, ya. Nah, kadang juga dipelajari oleh kawan-kawan pramuka, itu mereka belajar tentang arah, ya, arah mata angin. Juga biasanya itu kalau pelaut itu mesti paham tentang arah mata angin, karena kalau mereka tidak tahu tentang arah mata angin, maka mereka pasti akan tersesat itu kalau pelaut. Jadi kadang itu juga pakai apa namanya itu alat penunjuk arah selain kompas. Yang lebih modern lagi apa namanya? Ada yang lebih modern dari kompas apa? Kalau di HP itu yang biasanya mengetahui pakai apa namanya? Google Map. Ada lagi alatnya khusus itu apa namanya? Itu kayak Google Map itu. Kayak Google Map itu alatnya khusus kayak HP modelnya. Tapi sekarang sudah buat Google Map sudah apa namanya? Dulu saya pernah dibawakan oleh Syekh Salim waktu itu, ya. Ada kayak HP itu. Itu apa namanya? Ada yang tahu mungkin jamaah yang di Jakarta. Lupa saya soalnya. Apa Mbak Age? Ingat enggak? Kayak HP itu namanya Google Map. Selain Google Map apa namanya itu? Apa? Kalau di mobil itu apa namanya? GPS, Ustaz. Apa namanya? GPS. Ah, itu ada GPS. GPS. Ya, GPS. GPS, ya. GPS tapi kayak Google Map itu sekarang ada, ya. Jadi harus hadap kiblat. Kalau sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Ya, harus istihad. Kita juga makanya ini juga jangan sampai kita itu ketika sholat berpatokan kepada sajadah yang sudah dihampar, ya. Baik kalau kita bertamu, ya. Ini kadang sajadahnya itu naruhnya terbalik. Kalau kita sholat hanya ikut sajadah, ya kita bisa jadi sholat kita itu malah apa? Kalau terbalik, mestinya ke sana, ya ke sana. Ya. Makanya bisa tanya kepada ahlul baitnya, asalkan ahlul baitnya bisa dipercaya, tapi bisa dijadikan patokan. Karena kadang ahlul baitnya itu kadang tidak yakin juga, ini benar nggak arah kiblatnya, tidak tahu ini, ya pokoknya beginilah katanya. Alasannya tidak tahu. Nah, maka kita harus istihad sendiri, ya, harus bisa menentukan. Ada juga beberapa masjid mushola itu yang arah kiblatnya kadang tidak tepat. Jadi kita tidak hanya pokoknya di masjid, wah pasti ini sudah benar. Tidak mesti. Tidak mesti. Beberapa tempat yang saya kunjungi, beberapa masjid itu yang saya kunjungi, terkadang masjidnya itu berbeda arah kiblatnya, yang sedikit nyerong. Ya. Biasanya itu masjid-masjid ada terminal, itu kadang itu yang bikinnya itu tidak ini, ya, pokoknya bikin masjid, bikin musola pokoknya gitu, ya. Masalah arah kiblat kadang tidak terlalu di ini, ya. Terkadang juga yang ada di hotel itu ada yang pas, ada yang nggak pas juga. Meskipun sudah ada penunjuk arah kiblat sudah arah sini. Terkadang ketika kita cek, kadang nggak sama. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Terus arah kiblat ini harus apa? Istihad lah, ya. Harus kita istihad. Bagaimana orang yang sholatnya tidak bisa menghadap kiblat? Karena misalnya kondisinya
dia ini tangannya terikat. Oke, ini terikat, semua kaki terikat, sehingga dia tangannya digantung gini. Gimana dia mau sholat? Tidak bisa. Menghadap kiblat juga tidak bisa. Ya sholat apa adanya. Sholat apa adanya. Sholat dengan keadaannya itu. Ya. Karena darurat berarti itu ya. Dan nanti kalau sudah bebas, sudah normal, berarti harus mengulangi sholat. Ya. Wa yajuzu tarku wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, dan boleh meninggalkan kiblat fi halataini dalam dua keadaan. Apa itu? Yang pertama, fi syiddatil khaufi, dalam keadaan sangat takut. Dalam keadaan sangat takut. Misalnya perang. Dalam keadaan perang yang berkecamuk itu, maka sholatnya ya sebisanya. Ya. Perang yang berkecamuk, tapi perang yang ini, perang yang jaiz. Bukan perang yang diharamkan. Ada perang yang dibolehkan, ada perang yang diharamkan. Perang diharamkan itu perang pada dulu, pada sesama saudara. Perang diharamkan. Jadi baik sholat sunnah maupun sholat fardu ini boleh. Makanya ada sholatul khauf itu, sholat khauf itu ya. Itu ada nanti ada bab tertentu. Nanti kalau memang ada 3 keadaan sholat bagi orang sholat khauf itu nanti akan dijelaskan. Nah, dalam keadaan yang sudah tidak bisa terkontrol ya, udah keadaan genting gawat, maka dia sholat sebisanya. Jadi Allahu Akbar, melayu sholat sana. Itu boleh tidak menghadap kiblat. Yang kedua, wa fin nafilati fis safari 'ala rahilah. Yang kedua, di dalam sholat sunnah pada fis safar, dalam bepergian, waktu bepergian. 'Ala rahilati, di atas binatang tunggangan. Di atas binatang tunggangan. Ya. Artinya di sini ar-rahilah ini yang dimaksud adalah binatang tunggangan. Ya, ad-dabbah. Dabbah. Ar-rahilah maksudnya ad-dabbah. Ad-dabbah itu binatang tunggangan kayak kuda, apalagi keledai, onta, itu rahilah. Ya, dabbah. Bukan mobil, bukan pesawat, bukan kapal laut. Jadi kalau kita naik onta, naik kuda, kita boleh sholat kita itu tidak menghadap kiblat, tapi sholatnya harus sholat sunnah dan waktu di perjalanan, waktu safar. Ya. Jadi kalau kita sholat sunnah di atas binatang tunggangan itu, maka kita boleh tidak menghadap kiblat. Tapi ketika takbiratul ihram itu menghadap kiblat, setelahnya itu meskipun dihadapkan kemana-mana oleh binatang tunggangannya, maka tidak ada masalah. Ya, ma'inama tuwallu fasamma wajhullah. Wajhullah artinya disitulah kiblat Allah. Ya, bukan berarti di situ ada wajah Allah, tapi di situ ada kiblat Allah. Ya, meskipun binatang tunggangan kita dihadapkan kemana-mana, di situlah kiblat. Ya, situlah kiblat. Tidak ada masalah. Ini berkaitan dengan apa tadi? Sholat sunnah dalam perjalanan di atas binatang tunggang. Binatang tunggang. Bukan di atas kendaraan secara umum. Artinya berarti ini tidak berlaku untuk mobil, tidak berlaku untuk pesawat, tidak berlaku untuk kapal laut. Karena pesawat itu kita bisa berdiri dan bisa menghadap kiblat. Di kapal laut kita bisa berdiri dan bisa menghadap kiblat. Di mobil kita bisa berhenti. Kalau mobil kita bisa berhenti. Ya, mobil bisa berhenti. Nah,
Kadang sebagian orang itu sholat dengan apa? Ya, dengan dalih dalam perjalanan dan di atas kendaraan, maka sholatnya dengan duduk dan menghadap kemana-mana, tak menghadap kiblat. Itu tidak sah, tidak benar itu. Ya. Termasuk di kereta. Kan di kereta itu kita bisa berdiri. Di kereta bisa berdiri dan kita bisa menghadap kiblat. Ya, bisa menghadap kiblat. Nah, jadi itu apa namanya? Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan sholat. Coba ada beberapa pertanyaan. Misalnya saat sholat di tempat umum yang tidak ada jam, antara imam dan makmum, boleh sholat menggunakan. Cadar itu berarti yang dimaksud di sini cadar yang kayak apa ini? Cadar itu ada dua macam. Ada yang menutup seluruh wajahnya, ya, apa? Ya, wajahnya tertutup semua. Hanya apa namanya istilahnya itu? Hanya ada kain yang transparan. Gitu. Pertama harus diperhatikan bahwa wajah itu bukan aurat. Ya. Harus diperhatikan bahwa wajah itu bukan aurat. Karena wajah itu bukan aurat, maka boleh diperlihatkan. Meskipun tak ada orang lagi. Ya, meskipun tidak ada pemisah, tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan, ya, wajah itu bukan aurat, maka boleh ditampakkan. Tidak harus ditutup wajah karena bukan aurat dan tidak wajib ditutup. Bagi yang masih muda, masih gadis dan itu ya cantik lah ya, maka disunahkan untuk pakai cadar. Sunnah aja, sunnah. Ya. Bagaimana dengan sholatnya? Sholat itu kan harus, ketika sholat itu kan harus tempat sujudnya itu harus terbuka. Apa? Dahi. Dahi ini adalah tempat alat sujud ya. Jadi ketika sujud maka dahinya harus mengenai tanah. Kalau misalnya dahinya ini tidak ditutupi dengan kain, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Jadi dahinya kalau ditutup kain maka tidak sah sholat. Jadi gitu ya. Jadi silahkan dipahami sendiri bagaimana tentang masalah ini. Ya. Jelas wajah bukan aurat dan sholat itu ketika sujud maka anggota sujudnya harus nempel ke tanah, ke bumi. Kedua. Nah, kaos kaki itu asalkan suci ya nggak apa-apa dipakai sholat. Pertama. Kedua, kaki termasuk aurat. Kaki termasuk aurat, berarti kaki wajib ditutup. Adapun tangan, ya, tangan itu telapak tangan luar maupun telapak tangan dalam luar, ya, maka boleh ditampakkan di tangan. Tangan itu sampai pergelangan tangan. Berarti ini tidak boleh kelihatan, ya, santriwati, ya. Kalau pakai pakai baju, gimana caranya supaya ini tidak kelihatan? Tadi ini pakai apa? Ini handshop, ya, handshop. Pakai handshop. Atau kalau nggak pakai handshop, ya gimana caranya? Dicekeli ya, dipegangi ini, biar tidak jatuh, tidak kelihatan. Ya, rambutnya juga itu jangan sampai kelihatan rambutnya itu. Ya, kalau pakai kerudung, kalau misalnya kadang begini, kalau biar tidak kelihatan maka
Pakai apa daleman? Kepala itu apa jenenge? Pakai ikat. Pakai ikat. Biar enggak kelihatan rambutnya. Itu ya. Apa lagi? Sholat dengan kursi roda. Pertama, sholat itu kan dilakukan dengan wajib dikerjakan sholat itu dengan berdiri jika dia bisa berdiri. Ya. Jika dia bisa berdiri, maka wajib dilakukan dengan berdiri. Jika tidak bisa berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Kalau dia memang nggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau bisa berdiri, wajib berdiri. Sekarang orang yang pakai kursi roda itu bisa berdiri apa enggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, orang yang pakai kursi roda itu ada yang bisa berdiri, ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau dia masih bisa berdiri, maka wajib sholatnya dengan berdiri. Ya. Kalau misalnya dia itu ketika berdiri itu dia tidak bisa rukuk sujud, maka sholatnya berdiri. Tidak usah rukuk, tidak usah sujud. Bukan kemudian karena dia ini nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, tapi dia bisa berdiri, langsung dia sholatnya duduk, nggak bisa gitu. Ya, harus berdiri. Dan kalau memang tidak bisa rukuk, berarti rukuk dan sujudnya dilakukan dalam keadaan berdiri. Artinya dengan isyarat. Ya. Ya. Sudah. Tadi itu ada lagi kayaknya. Masih ada. Masalah apa tadi itu? Sudah semua ya? Tadi sudah dijelaskan ini, pertanyaannya ini, atau bab ini, penjelasannya sudah tadi. Ya. Karena dagu tadi termasuk aurat. Berarti kalau dagunya kelihatan, tidak sah sholat. Ya, tidak sah. Berarti intinya kalau ada aurat yang terlihat, berarti sholatnya tidak sah. Ya, yang bisa dibuka cuma apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu, maka wajib ditutup. Ya. Semua bentuk cadar. Oh, semua bentuk cadar, Ustaz. Kenapa? Ya, cadar itu begitu. Sudah tidak ada ya? Sama jantan, jantina ya. Sama jantina. Keponakan yang sudah laki-laki dan perempuan itu mahramnya. Keponakan tadi dijelaskan ya. Karena keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan. Kalau keponakan, apa tadi hukumnya? Mahram ya. Ya mahram. Yang bukan mahram apa? Sepupu. Ya. Oke, selesai. Sudah jam 4 lebih. Ya. Jam berapa? Oh, jam 2. Jam 14 ya. Jam 14 lebih. Maksudnya. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Jelaskan lagi istihad arah kiblat, Ustaz. Ya, istihad arah, saya hanya bisa menyebutkan karena waktu kita terbatas. Hanya menyebutkan salah satu cara istihad arah kiblat itu menggunakan kompas, dan itu yang paling mudah. Ya. Paling mudah istihad pakai kompas. Kalau pakai kompas itu berarti cari kompas yang bisa terpercaya, bisa menunjukkan ke arah kiblat atau ke arah yang benar. Jadi kompas itu kan menunjukkan arah utara selatan. Kalau sudah tahu arah utara selatan, berarti kita pasti tahu arah barat. Tapi sekarang sudah kompas itu sudah ada arah barat, itu ada semua yang tidak menunjukkan itu ya. Jadi kita kalau sudah tahu arah, berarti kita menghadap ke barat, kemudian kita serong ke kanan sedikit, itu aja. Ya.
Terima kasih atas semuanya. Mari kita tutup dengan baca tahlil salawat seperti biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.